Jangan dimasukkan ke dalam pikiran, terus ketemu dengan imajinasi kita, tambah dengan baper. Aduh, akhirnya kan jadi nggak bersyukur kan, ngeluh jadinya kan itu. Nah makanya emah itu akan dekat dengan orang-orang yang suka ngeluh. Alhamdulillah, Muhammad. Assalamualaikum Sobat Agbo. Kita kembali lagi di Agbo Holistic Herbal Class, ngomongin penyakit ya. Iya, sama. Kita ngomongin penyakit, karena itu yang paling dekat sama kita. Iya, kan banyak orang yang penyakitan kan. Kita masih bersama Mas Bayu. Alhamdulillah. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ikhtiar sehat terus. Harus sehat terus. Iya, ikhtiar. Biar kuat ibadahnya. Amin, amin. Kita tahu nih, banyak banget penyakitnya. Iya. Banyak banget penyakit. Iya. Salah satunya ada emah. Iya, itu penyakit umat ya. Penyakit umat. Apalagi mahasiswa nih. Iya, aduh. Ini apa sih yang memicu penyakit ini? Iya, kalau ngomongin penyakit mah itu kan hari ini mah kayak jadi penyakit sejuta umat gitu ya. Iya. Gitu. Jadi banyak banget orang yang kena mah itu. Banyak yang follow. Sebetulnya gini, kalau penyakit emah itu muncul itu kan karena ada disfungsi gitu ya. Disfungsi lambung sebenarnya itu. Emah itu kan sebenarnya bahasa Belandanya lambung gitu loh. Kamu punya mah, ya ini mah itu kan bukan mah itu bahasa Belandanya lambung. Karena mungkin kita lama dulu dijajah Belanda, sehingga kalau ngomong mah itu artinya mungkin ada sakit mah itu. Tapi mah itu sebenarnya artinya lambung gitu. Nah, iya, mah itu lambung, bro. Jadi kalau penyakit lambung contohnya adalah GERD, gastritis. Jadi ketidakseimbangan asam lambung, ketidakseimbangan gas di dalam lambung kita. Jadi lambung itu pusat logistik manusia. Gudang lah, gudang. Kira-kira kalau gudangnya bermasalah itu karena apa? Karena bisa kebanyakan stoknya kepenuhan. Atau nggak ada stok. Oke. Jadi kalau gudang itu bermasalah biasanya kebanyakan stok, atau stoknya nggak muat, dipaksa-paksa itu kan, sehingga terjadi kebocoran gitu loh. Kayak gitu aja, simpel aja. Sebenarnya ketika orang kena mah itu ada satu pola yang ngebikin pusat logistik kita atau lambung kita itu akhirnya terjadi imbalance, ketidakseimbangan. Yang ketidakseimbangan itu melahirkan dysfunction. Jadi ada disfungsi di organ yang namanya mah gitu. Nah itu bisa lihat tuh, makan terlalu pedas, makan terlalu banyak, atau telat makan terlalu lama, atau juga dipicu dengan stres. Berarti kalau telat makan terlalu lama itu logistiknya kurang gitu. Iya, karena gudangnya kita itu ada jam operasinya. Jadi ketika dia beroperasi gitu ya, pagi terutama pagi itu kan lambung itu harus beroperasi tuh, meremes itu. Nah ketika dia kosong, yang remes diri sendiri kan, terjadi luka. Lukanya itu, kalau luka di luar cepat kering ya, luka di dalam bisa bertahun-tahun. Makanya kadang-kadang iya sampai sakit banget, kadang sampai sini kerasa pahit, kadang sampai bisa menusuk gitu. Itu karena ada luka. Kayak sariawan gitu tapi di dalam lambung. Nah itu. Karena apa? Karena lambung itu dia mengeluarkan yang namanya asam lambung. Nah asam lambung itu fungsinya adalah untuk membunuh bakteri serta makanan yang mengandung banyak kuman. Jadi dimatikan nih asam lambung kita, kan canggih banget itu. Gitu. Makanya asam lambung itu dia lebih keras daripada cairan aki. HCl ya. Gitu. Jadi dia sangat keras karena dia fungsinya untuk melindungi tubuh dari zat-zat asing. Ya canggih kan, kebesaran Allah ini. Jadi lambung itu lebih hebat kan, kok bisa? Iyalah, makanya makanan itu semuanya hancur. Coba kalau makanan nggak hancur, nggak bisa diserap oleh darah kan? Mungkin kita zolim loh, makan tidak dikunyah lama. Nah itu juga akan memicu juga. Ketika makan terlalu cepat, disertai dengan air minum, nah ini akan membuat kerja lambung semakin keras. Remes, ketika terjadi luka, masalah kayak gitu. Jadi ya itu penyebab mah. Jadi ada imbalance, ada ketidakseimbangan. Nah kembali lagi ke pola kita, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita makan. Islam itu udah ngasih banyak rambu-rambu untuk menjaga tubuh, yaitu dengan syariat itu. Salah satunya adalah berdoa sebelum makan, biar apa, makanya nggak dikuasai setan. Jadi makanya pelan-pelan sambil mensyukuri, kemudian mencuci tangan, kemudian dikunyah makanannya secara pelan-pelan. Itu membantu lambung. Jadi kalau Anda itu
mengunyah lama itu bernilai pahala di sisi Allah sebenarnya gitu loh ya. Sebenarnya kita kadang-kadang nggak sampai itu yang namanya pahala kadang-kadang dinilai ketika ibadah saja. Padahal ketika kita makan kan dalam rangka ibadah kepada menjaga hubungan dengan diri kita sendiri kan, itu juga perintah juga gitu. Jadi dikunyah pelan-pelan, ditelan. Terus makan jangan sambil minum gitu. Minum dulu kalau ya minum dulu bagusnya gitu. Makanya ada satu tips ya untuk mencegah itu. Jadi ketika kita mau makan, lambung itu harus disiagakan dulu. Caranya gimana? Ambil garam, jilatin. Jadi kayak kan keluar liur, ini kan akan membahasai lambung sehingga akan menyiagakan lambung. Jadi ibaratnya pemanasan dulu gitu. Kayak sebelum Mas Arif pakai motornya dipanasin dulu biar nanti enak. Nah itu bisa manasin itu kayak gitu. Ambil ini jilatin dulu jari-jari. Tapi cuci tangan dulu gitu ya. Mas gitu ya? Iya, kan sunnah gitu. Iya. Jadi Islam udah lengkap menjaga tubuh sebenarnya. Sayang kan hidup kita kan nggak berdasarkan Islam hari ini gitu. Makanya hari ini umat itu banyak yang kena penyakit mah. Nah kalau penyakit mah kok larinya sampai ke akidah gitu ya? Ya memang benar gitu, karena hari ini peradabannya kan peradaban apa? Peradaban kapitalis, peradaban keserakahan itu kan, nggak menggunakan sistem Islam, akhirnya ya sakit. Ya, jadi masalah lambung solusinya Islam, salah satunya itu. Ini secara makro. Secara mikro ya kita harus berobat, memperbaiki lambung. Berarti keseimbangan ya. Keseimbangan. Kalau mau nggak kena emak, seimbang. emak itu harus seimbang. Iya. Jadi makanlah sebelum kamu kelaparan dan berhentilah sebelum kamu kenyang. Itu kan konsep. Jadi sebelum lapar juga jangan, kekenyangan juga jangan. Jangan, iya. Idealnya jangan seimbang kan. Tapi ini kan kita lagi puasa nih bulan Ramadan. Iya. Jadi aman nggak buat orang yang puasa, dan puasa tuh kosong nanti perut? Iya. Sebetulnya aman, tapi di fase-fase awal akan sangat gak nyaman, akan perih, akan ini nggak kuat. Tapi kalau udah terbiasa dilatih ada seminggu ya, itu akan nyaman. Gitu. Dan jangan dibiasakan minum obat-obatan warungan ya, obat-obatan yang kayak di iklan-iklanan gitu loh. Yang obat-obatan tau lah ya, gitu, yang pro, yang apa itu, yang mah itu kayak gitu. Itu akan apa coba? Itu akan justru membuat kecanduan gitu. Karena dia mengobati ketika terjadi masalah, ketika berlebihan itu dikasih obat itu ya. Itu hanya mengobati simptom aja, gejalanya aja, tapi bukan akar masalahnya. Kalau mau sembuh dari mah, diperbaiki pola hidupnya. Pertama makan lu ya. Makan tuh makanan yang asli. Yang sering kita ngomongin makan alami, itu sarapan penting. Sarapan tuh itu penting diisi, walaupun hanya kurma, walaupun hanya ubi, walaupun hanya singkong, walaupun hanya pisang, itu penting diisi, jangan sampai kosong. Kemudian minum airnya. Kemudian dikontrol, jangan stres. Ya, stres tuh gini, maksudnya ketika coba terjadi sesuatu, contoh Mas Arif nih kecopetan, hilang dompetnya, terus dipikir terus sampai nggak doyan makan. Nah itu kan akhirnya mendolimi kan gitu. Padahal ketika kita kecopetan, anggap aja itu peristiwa, ya ini peristiwa pelajaran udah. Jadi anggap sebagai kodok. Di dompet baru. Iya. Gitu. Jangan dimasukkan ke dalam pikiran, terus ketemu dengan imajinasi kita, tambah dengan baper. Aduh, akhirnya kan jadi nggak bersyukur kan, ngeluh jadinya kan gitu. Nah makanya emah itu akan dekat dengan orang-orang yang suka ngeluh, suka putus asa, stres, overthinking, berpikir berlebihan, bergadang, tengah malam makan, itu akan dekat dengan yang kayak gitu. Gitu. Sebenarnya orang iman itu jauh dari penyakit pasti. Oke, jadi begitu ya. Aman untuk puasa, aman. Puasa. Justru saya sarankan ketika kita punya mah di bawah puasa. Mungkin awal-awal nggak nyaman, tapi setelah seminggu akan nyaman. Mungkin ada tipsnya mungkin kalau bagi yang kena penyakit mah, gimana tipsnya biar bisa agak di awal-awal kan nanti fasenya itu bisa agak ringan lagi. Iya. Pertama menata kolbu, menata hati. Bahwa penyakit yang kita alami adalah bagian daripada kasih sayang Allah. Jadi kita disuruh memperbaiki, ada kerusakan. Nah kerusakan itu terjadi karena kesalahan kita di masa yang lalu. Tapi kita bukan meratapi, tapi memperbaiki. Yang kedua ikhtiar. Jadi ketika kita sahur, pastikan kita sahur dengan sesuatu yang bisa panjang, nggak habis dicerna. Contohnya makan daging. Nggak apa-apa, orang mah tuh makan daging nggak apa-apa, bagus. Jadi jangan tapi seimbangin ya, diseimbang. Jangan malah banyak makan makanan instan, tapi banyak. Ketika kita makan daging, kenyangnya lebih lama. Gitu. Karena dicernanya lama gitu. Iya, cerna lama. Jadi akhirnya kan isi kan lambungnya gitu. Kadang-kadang kalau kita melihat perih ya, karena ketika lambung mengeluarkan gas berlebihan, asam lambung berlebihan, nggak ada isinya. Jadi rasanya perih.
menyerang diri sendiri. Berarti kan dia untuk menghancurkan makanan kan, meremes-remes, tapi dia ngeremes-remes. Nah ketika terjadi luka itu semakin parah, ya terjadi GERD, terjadi nanti macam-macam. Itu dari mah. Nah, makanya biasanya untuk anak kos kan makannya nggak teratur ya nggak sih? Kadang sarapan, kadang nggak. Padahal tubuh punya hak loh untuk dikasih makan loh. Nah gitu. Jadi kalau pas puasa makannya pas sahur sama pas buka gitu. Tengah malam jangan ini. Terus kurangi makan makanan seperti gula, yang manis-manis tuh justru kurangi. Tapi banyak manis-manis yang alami, contoh dari kurma, dari buah itu. Maksudnya kurangi yang manis itu manis yang dari gula, dari sirup gitu loh. Manis tambahan kayak es krim segala macam kurangi. Itu susu kurangi, susu kental manis itu jangan itu. Tapi banyak makan makanan yang seperti contoh kayak yang mengandung pati, kayak singkong, ubi itu bagus banyakin. Singkong itu bagus banget itu. Gitu. Jadi makanin itu. Kemudian pastikan buang air besarnya lancar. Karena ketika coba kalau Mas Arif ini kalau makan belum BAB nggak enak kan rasanya. Tapi kalau habis BAB kelopong makan enak kan. Nah itu makan nikmat mana yang kau dustakan. Jadi BAB baik nggak baik gitu loh. Ada juga yang BAB tapi kok nggak total rasanya BAB. Masih nggak plong kan. Iya. Nah itu namanya sembelit kalau kayak gitu. Nah cuman kan umat itu nggak terdidik dengan istilah-istilah kesehatan. Karena ini dimonopoli oleh hanya yang masuk ke fakultas kedokteran atau ilmu gizi aja kan. Harusnya ini kan disebarkan ke seluruh umat biar ngerti. Umat Islam kan harusnya hidup dengan ilmu kan gitu loh. Nah, ilmu ini harus disebarkan, jangan dikomersialisasi gitu. Harus ada dakwah di situ sebetulnya. Karena tubuh ini bagian dari amanah ya. Hablum minan nafsi bagian dari syariat. Maka dakwah tentang bagian-bagian tubuh menjadi penting kan. Kan gitu. Ini kan. Ya. Gimana cara menyembuhkannya lah? Iya. Cara menyembuhkan mah ini. Iya. Yang pertama, ketika sudah terjadi mah ini memang kita harus ikhtiar. Jadi berobat itu bisa menjadi sesuatu yang sunnah, nanti disunahkan untuk kita berikhtiar itu. Kalau Anda mau sembuh ya harus ada kaidah kausalitas, kan ada sebab akibat. Harus ikhtiar. Nah, bagaimana cara menyembuhkan yang pertama gitu ya? Yang pertama itu kita menata dulu kalbu kita. Yang pertama, yang kedua adalah kita mengambil satu herbal atau satu makanan yang Allah sudah tetapkan kadarnya di situ. Jadi Allah itu sudah menetapkan kadar-kadar di tanaman maupun di herbal. Salah satunya adalah kopas sanda itu. Di daun kopas sanda. Jadi kita di Asbo ada kopas sanda itu bagus banget tapi rutin. Ya, jadi selama 3 bulan pertama, 3 bulan kedua itu minimal 6 bulan aja ngambil itu akan ada perbedaan. Itu karena dia akan membantu untuk menyembuhkan luka kalau ada luka. Yang kedua dia akan membantu menstabilkan asam lambung. Yang ketiga dia akan membantu balancing itu. Gitu. Jadi gitu. Jadi apa namanya ikhtiar gitu. Kemudian ada juga makanan yang lain kayak contoh makan kayak ubi-ubian, singkong gitu, pati yang mengandung pati ya kayak pati Garut itu juga bisa menjadi obat. Kemudian menata juga jangan stres, jangan berkadang itu penting juga. Kontrol emosi juga penting juga gitu. Itu salah satu ikhtiarnya. Jadi kita melakukan itu. Dijadikanlah pola-pola itu sebagai obat gitu. Kalau obat yang kimia kan kadang kita minum tapi kalau nggak minum kan sakit lagi. Nah itu kan akhirnya jadi ketergantungan. Dan itu punya efek kepada liver dan juga ginjal, itu bahaya banget gitu. Makanya kita milih yang alami tadi kayak gitu. Baik, itu aja. Ya, karena mah ini menjadi penyakit sejuta umat ya, maka penting banget menjaga perut ya, menjaga lambung itu. Nah kadang-kadang ini dimulai muncul ketika kita nggak punya kesadaran tentang makan. Mumpung masih muda makannya sembarangan tengah malam atau nggak pernah sarapan atau apapun itu. Baru jangan sampai ketika udah sakit baru sadar gitu. Makanya penting banget ya, membawa pemahaman itu penting. Makanya orang yang bangkit itu kan orang yang pemahamannya kan tinggi kan gitu loh. Pemikirannya tinggi gitu loh. Karena pentingnya gitu. Karena kadang-kadang kehidupan kita tuh didominasi oleh emosi gitu loh. Gitu, asal makan aja nggak peduli. Itu pentingnya ilmu kan. Bayangkan kalau nggak ada ilmu kan gelap banget hidup kita kan. Gitu. Jadi ilmu itu menunjukkan kita kepada kebaikan itu. Makanya ketika kita punya penyakit mah tadi harus ditreatment. Gitu. Selain tadi herbal-herbal seperti kopas sanda, itu juga ada herbal seperti madu, itu bisa menjadi obat, kunyit itu bisa menjadi obat, jahe bisa menjadi obat, itu sudah ada lah gitu. Tinggal Anda itu mau apa enggak sih untuk rutin gitu. Karena penyakit yang muncul itu apalagi mah itu tidak terjadi dalam satu malam. Tapi terjadi dalam waktu bertahun-tahun. Penyembuhannya juga sama. Perlu di-develop, perlu dibangun lagi sel-sel yang rusak, yang luka perlu dikeringin. Itu makanya makan-makan yang bagus salah satunya adalah ikan gabus, kemudian adalah kunyit, kemudian ada kopas sanda, ada madu, itu bagus banget, kurma, zaitun, itu bagus banget.
bagus banget itu. Jadi untuk penyembuhan mah, asal Anda mau rutin apa enggak, jangan sampai mencoba minum madu sekali doang. Minum madu ya minimal setahun lah. Madu sekali terus seumur hidup. masih ada rasanya. Iya, semua. Iya. Iya kan gitu ya. Padahal dari perut lebah udah keluarkan macam itu kan itu. Jadi ya makanan setiap hari jadinya gitu. Gitu. Kenapa kita harus makan herbal itu setiap hari? Karena racun juga masuk setiap hari ke tubuh kita. Itu polusi udara masuk setiap hari ke tubuh kita. Makan makanan yang kita nggak tahu, kalau makan di luar kan masuk setiap hari kan. Makanya perlu juga dibuang, dibersihkan, detox, contoh kayak gitu. Jadi itulah pentingnya kesadaran dulu sih. Sadar dulu bahwa penyakit itu nggak instan, menyembuhkannya juga nggak instan. Perlu proses. Nah insya Allah dalam prosesnya inilah sebagai penebus dosa kita atas kesalahan-kesalahan kita kepada tubuh kita, bukan kepada orang lain ini. Jadi kalau penyakit sebagai penebus dosa itu ada penebus dosa atas kesalahan kita kepada diri kita sendiri loh. Contoh yang dulu suka bergadang, makan nggak teratur, makan sembarangan, apapun dimakan, rakus segala macam. Nah itu kita perbaiki. Nah jadi penebus kita. Kan dosa kita banyak gitu. Ya kita minta ampunan pada Allah di bulan Ramadan ini insya Allah. Gitu ya insya Allah. Sobat Asbo, begitu cara beradaptasi dari iya. Mungkin disampaikan dulu ke teman-teman dari Asbo apa yang untuk mengobatin mah kopas Anda kunyitin iya. ya. Karena di Asbo juga kita ada beberapa produk yang pendekatannya bagus untuk mah ini. Apa ya? Kopas Anda, kunyitin, sama teh detok. Jadi pertama di detok dulu, dibersihkan dulu lambungnya sama ususnya. Setelah itu diminumin kunyitin sama kopas Anda, biar terserap bagus, nanti membentuk lambung yang sehat lagi. Teman-teman bisa cek di tokoasbo.com. Iya. Oke begitu. Memang kita sering ngomongin dan sepakat bahwa penyakit itu dekat, tapi obat itu juga dekat. Dekat itu. Baik. Terima kasih banyak. Siap. Oke. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari diskusi amin hari ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.